Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi untuk bersedia diwawancara. Ibu besok akan menyelenggarakan pembelajaran dengan Ibu Desi Restianti, mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7B. Oke. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu selenggarakan besok tentang apa? Kebetulan besok itu masih di chapter 4, Bu. Namun topiknya berbeda. Kita mau masuk ke topik yang baru, yaitu mengenai online class. Gitu. Tujuan pembelajarannya agar anak bisa berbicara mengenai tips belajar online atau belajar daring. Gitu. Luar biasa. Area pengembangan yang hendak dicapai? Untuk pengembangannya, ya saya ingin mengembangkan di keaktifan siswa, Bu. Jadi akan ada diskusi, kemudian nanti akan ada gallery walk. Jadi saya akan membuat 4 pos 1 sampai 4, dan tiap pos itu berbeda-beda tugasnya. Kalau ini misalnya untuk membacakan bahasa Inggrisnya, yang kedua mentranslate, yang ketiga kalau tidak salah itu ini matching, dan yang keempat menuliskan tips bagaimana belajar daring. Strategi yang Ibu persiapkan? Strateginya itu saya melakukan biar anak aktif itu, jadi saya selain menampilkan video pembelajaran, saya juga agar kinestetiknya jalan. Jadi kita mau outdoor, ada yang outdoor juga, ada yang indoor, ada yang outdoor gitu. Jadi agar anak antusias terhadap pembelajaran. Apalagi kan ini pertemuan pertama mengenai vocabulary. Jadi anak itu tertarik dalam pembelajaran tersebut. Bagian mana yang paling ingin diamati oleh saya ketika besok pembelajaran? Yang paling ingin diamati sepertinya keaktifan siswa, Bu. Jadi saya ingin agar tiap anak itu aktif, kan dari sekelas itu biasanya beberapa orang kan yang aktifnya, dan mudah-mudahan besok tuh banyak yang aktif dengan menggunakan strategi ini. Ya, kita sepakati bersama, mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih untuk waktunya, iya, Bu. sama-sama, Bu. How are you today? I'm good. Nice to meet you. Oke ya, semangat sekali ya. Bagus, semangat baru untuk chapter baru. Hari ini kita akan belajar mengenai only chapter 4 ya. But the new topic ya, online class. Ada yang tahu online class itu apa? Online class. Kelas daring, Bu, kelas online ya. Oke, good ya. Kita akan belajar mengenai online class ya. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari kosakata yang baru mengenai di online class ini. Tapi sebelum kita belajar, seperti biasa kita mau mengingat kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat selama semester kemarin. Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai, yang keduanya sopan santun, ketiga kreatif dan mandiri, keempat jujur dan bertanggung jawab, kelima menggunakan HP ketika diizinkan, selanjutnya adalah mengerjakan tugas tepat waktu, dan terakhir boleh minum dengan izin dari guru. Ada yang mau ditambahkan? Tidak ya, kita sudah menggunakan kesepakatan kelas ini selama hampir lebih dari 6 bulan ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita seperti yang sudah dibahas bahwa kita adalah belajar mengenai online class. The purpose ya, tujuannya apa, Bu Desi? The purpose of the learning of this topic adalah the student are able to speak about tips on online class. Kita akan tujuannya kita akan bisa berbicara, minimal membaca dulu, mengucapkan dulu, nanti membicarakan mengenai tips on online class, gitu ya. Jadi kita akan belajar kosakata baru, cara how to pronounce-nya berarti harus bagaimana nanti dengarkan Ibu, nanti kalian tiru, kemudian seringlah mengucapkan
kosakata tersebut sehingga terbiasa gitu ya. Akan menggunakan fitur-fitur yang ada di Zoom Meeting atau Google Meeting ya. I wanna ask you ya, have you ever attend the online class? Oke, Dinda, have cina ya. How about the others? Bagaimana dengan lainnya? Pernah tidak? Have you ever? Karena when did the last time you have an online class? Kapan? Kapan? On the elementary school, Bu, waktu SD, what grade? Kelas berapa? Kelas 4? Kelas 4. Berarti itu waktu pertama kali ada COVID 2009. Okay, what did you need to attend the online class? Apa yang kalian butuhkan ketika mengikuti kelas daring? Kuota, oke, good. Baterai, iya. HP, terus laptop, headset, apa lagi? Tablet, boleh. Iya, ya. Kalau ada HP, laptop itu ada listrik, iya. Kuota ada, iya. Boleh, wifi, boleh. Okay, do you like having online learning? Do you like online class? Like or not? Like or not? No, why? Kenapa? Tidak suka kenapa? Hah? Tidak bertemu teman. Oh, jadi kalian itu suka bertemu teman? Oke, apalagi kenapa tidak sukanya? Susah dimengerti, Bu. It's hard to it's difficult to understand the meaning, the material. Lebih baik seperti ini ya, bertemu tidak daring gitu. Semuanya setuju? Oh tidak, cina Radit tidak setuju. Suka online, kenapa? Saya relax ya, weekend relax gitu ya. Karena pakai baju bebas, betul ya? Oke, lanjut. Yes, ma'am. Itu kalau setuju, kalau accepting, kalau agree. Kalau tidak setuju, kalau menolak, refuse atau refusing. Repeat after me. I'm sorry, ma'am. My headset is broken. Itu contohnya. Kalau misalnya tolong matikan, bukan tidak mute your microphone, berarti kalian tinggal. Could you please to raise hand? Berarti nanti minta angkat tangan. Nanti di Zoom meeting dulu pernah nggak ada kalian menggunakan raise hand atau chat room? Ada chat roomnya? Ada ya. Jadi di Zoom meeting mau di Google meeting itu ada aplikasinya buat share screen. Share screen itu apa? Apa ya chat room? Chat itu apa? Iya, jadi di sana ada khusus untuk percakapan, kalian bisa mengerti ya. Kemudian ada apa lagi? Ada raise hand, kemudian ada mute, ada unmute. Nanti mungkin minggu depan kita belajar mengenai itu langsung ya. Clap 1, clap 2, clap 3, clap 4. Clap 4, clap 4. Hey, no. Clap 1, clap 1, clap 2, clap 3, clap 4. Okay. Clap 1 and 2. Clap 1 and 3. Clap 1. Clap 2. Clap 3. Clap 4. Okay. Sudah semangat? Now, you have your group ya. Kalian sudah biasa grupnya seperti ini. Ada grup, ini kelompok 1, this is the first group 1, group 2, group 3, and group 4 ya. Seperti biasa kita akan mengerjakan suatu tugas ya. Di sini, I'll give you a paper, you can write down in here ya. Bisa dituliskan di sini. Ini untuk kelompok pertama di sini nanti ada kalian akan gallery walk ya, kalian akan berkeliling. Berkeliling kemana? Di sekitar sini, tapi coba kalian lihat yang ada soalnya. Jadi tiap bagian itu ada soalnya. Nah, untuk yang bagian pertama adalah
kalian membaca apa yang ada di sana. Jadi ketika kalian di sana, kalian baca, betul tidak? Jadi dengan teman, with your friend, bagaimana cara mengucapkannya. Untuk yang group 1. Nanti yang group 2 di sana adalah translate. Nah, you can translate ya with your friends. Kalau grup ketiga adalah matching. What is matching? Oke, grup keempat adalah menuliskan tips online. Tips online itu bagaimana? Yang tadi, can you mute the microphone? Can you raise your hand? Could you raise your hand? Gitu ya, yang sudah dipaparkan tadi. Are you ready? Yes? Pay attention, please. Click the raise hand button. Take notes. Share the screen. Turn on the camera. Turn off the camera. Mute the microphone. Unmute the microphone. Sekarang kalian movingnya tidak ke meja, tapi ke tempat yang ada soal. Waktunya berapa? Menit moving, jadi waktunya 10 menit. Kalau tidak beres, pokoknya saya nak ada 10 menit. Yang di ininya apa? Kekompakan. Oke. Di sini grup 1, nanti grup 1 kalau udah 10 menit pindah ke mana? Kedua, ke sana, ke belakang. Ya. Yang 2, ketiga di mana? Di sebelah sini yang ada matching. Terus keempat, seperti itu, seperti minggu kemarin. Kalau kemarin kita movingnya on the table, now we move to the place which have the task ya. Nanti ada tugasnya di sana. Ini akan Ibu bagikan. Di sini tuliskan kelompok dan lain sebagainya. Matching, dituliskan dulu ditulis ininya, kemudian pakai sama dengan isi dengan nomor, tidak usah digambar. Ini nanti ada nomornya di sana, langsung tulis take note tuh yang mana, take note tuh, gitu ya. Oke, lanjut ya. Itu yang nomor kelompok 3. Masing-masing berapa? 10 menit. 10 menit harus pindah ya. Nah, kalau yang ini kalian tuliskan tips online class. Kalian tuliskan tips yang sudah tadi diajarkan. Can you mute the microphone? Can you raise your hand? Dan sebagainya. Tuliskan 5 dengan respon. Nah, sebelum itu, I'll give you a paper. You can write down your name of group. Ya, dituliskan grupnya sama anggotanya. Ini the third group, grup 3. Ini the last group, grup 4. Coba tuliskan. Siap. Oke, coba tuliskan namanya. Siap, masuk. Nama kelompok serat, nggak usah di belakangnya, di belakangnya. Oke, di belakangnya tulis. Oke, kata group 3 and your name, your friend's name ya. Ini the second group, group 2. That one is group 1 ya. Kalau kalian sudah beres, teman kalian belum, pokoknya 10 menit baru pindah. Kalau belum 10 menit jangan pindah, nggak usah pindah. Oke. Kalau sudah seperti itu, siapkan. Berarti grup 3 kemana? Ke depan, yang sebelah sini. Yang matching kerjakan dulu, yang kelompok 3. Nanti pindah kemana kalau sudah 10 menit? Ke kelompok 4 yang di sana. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 yang nuliskan tips. Nah, kelompok 4 pindah ke 1 di sini. Di sini baca, yang kedua itu terjemah. Click the right hand button. Take notes. Share the screen. Turn on the camera. Mute the Oke, cuman tinggal sedikit orang lagi yang bilang ininya turn ya, tapi turn. Pay attention, please. Click the right hand button. Take notes. Share the screen. 3, 4, share the screen. Unmute the microphone. Type in the chat room. Join it. Pay attention, please. Attention. Oke, tuh. Click the right hand button. 3. Take notes.
4. Set the screen. In. Set the screen. 4. Turn off. 4. Set the screen. 5. Turn off the camera. Turn on. Turn on. 6. Turn off the camera. 7. Mute the microphone. 8. Unmute the microphone. 9. Type in the chat room. 10. Join the class on time. Nah, di sini banyak yang salahnya, itu harusnya turn, bukan turn, tapi turn on, turn off. Ini share. Ya, lihat lagi ya. Pay attention please. Klik the raise hand button. Minggu lalu kita sudah belajar how to present the presentation in English dalam bahasa Inggris. Who wants to be the first? Siapa yang mau pertama kali presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 1. We will present our discussion result. Discussion. There are our group. My name is Dinda Mizaluna Azahra as moderator. And then Renal Jabila as speaker. And Syasya Kirana as speaker. And Haura, The third speaker ya, ketiga, speaker ketiga. third speaker. Okay, and Putri Salma Azahra dan Dena Ayu Pinanda. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Klik tombol angkat tangan. Okay. Ketiga, buat catatan. Okay, good. Keempat, bagikan layar. Kelima, nyalakan kamera. Keenam, untuk soal kedua, yaitu akan dibacakan oleh Renal Jabila. Nah, sama dengan 2, 2, 2, oke. raise hand 1, share the screen. Tinggal jawabannya kami. Raura loader. Pertama, mute the microphone, the screen. Nomor 4, type. Maybe that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, katanya Bu, pembelajarannya kalau untuk bahasa Inggris susahnya apa? Menghafalkan di sini kosakata. Kalau untuk kosakata memang harus dihafalkan. Kalian sering lihat bahasa Inggris, boleh di YouTube, boleh di Ome TV, akan bisa. So kalian perhatikan, bayi umur 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, udah bisa ngomong bahasa Inggris. Kenapa? Karena lingkungannya berbahasa kalian tiasa bahasa Sunda, kunaon? Nganggena Sunda, kami nganggena bahasa Indonesia, karena lingkungannya bahasa Indonesia gitu. Kalau kalian mau bisa bahasa Inggris, berarti coba latihan di rumahnya. Coba lihat terjemahnya sambil dengarkan. Nanti kalian akan belajar. Nah, hanya diajar ku Bu Desi mah siu misalnya. Tapi kenapa ketika saya lihat Trasipi jadi sia? Betul itu? Betul. Ulah sia bahasa Sunda ya, sianya dalam bahasa Inggris. Ya, sia itu tetap aja artinya sama dengan siu. Kalian boleh I'm going to jadi I'm gonna. Itu ada perubahan ya, slangnya di bahasa Inggris. Kalau kalian mau pintar bahasa Inggris, coba lihat YouTube bahasa Inggris, lihat TV berbahasa Inggris. Sudah dilihat reflection di sini. Coba itu isi seperti biasa. Seperti biasa, kalian kan sering mengisi yang seperti ini ya. Ini alasannya bagaimana, hal yang paling disukai, hal yang paling menantang, dan apa yang akan kalian lakukan selanjutnya. Ngertos? Oke, boleh. Bu Desi pakai bahasa Inggris? Ya, lebih bagus. It's better if you use English ya. Oke, boleh, sok. Boleh dan diskusi dulu kira-kira maunya yang mana.
Sok boleh sekat di dia, boleh di sini. Senang karena bisa sok sekat boleh. You can write now. Boleh pakai Indonesia boleh. Ya boleh, alasannya apa? Kita baca. Oke. Down. 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 Up. Up. Down. Down. Up. Up. Down. Down. Sit down. Oke. Nah, gitu. Berarti kalau konsentrasi bisa. Oke, lanjut. Katanya yang paling sulit ketika kosakata. Bu sudah belajar berapa kosakata? Ada pay attention please, ada camera, ada turn off, ada turn on, ada apa lagi? Ada mute, ada unmute. Kemudian belajar ada raise hand button. Kemudian ada type in the chat room. Ada berapa kosakata? Banyak ya kosakata. Tadi ada banyak. Yang di sana juga ada belajar dengan melancarkan pengucapan bahasa Inggris, kosakata dan kosakata. Intinya seperti itu. Kalau kalian di sininya sulit, bakal sulit. Kalau kalian gampang bahasa Inggris mah, berarti bakal gampang. Kalian pelajaran hari ini adalah mengenai cara baca yang itu, cara baca tentang tips online kelas. Kalian sudah bisa baca? Sudah bisa berbicara? Kuotanya, siapkan HP-nya, boleh per kelompok. Yang penting per kelompok ini tidak rubah. Silakan minimalnya punya satu HP yang bisa online kelas. Kita akan melakukan Google Meeting atau Zoom Meeting, pokoknya Zoom-Zooman ya. Kalian siapkan HP dan kuotanya. Kita akan mencoba itu yang mute yang mana, raise hand yang mana, dan sebagainya. Any question? Ada pertanyaan? Maybe that's all. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nelly Nurlaili telah hadir. Ini saya ingin menyampaikan pasca observasi dengan Bu Desi Restianti setelah kemarin melakukan supervisi akademik di SMP Negeri 2 Singaparna di kelas 7 Bahasa Inggris. Tentang pembelajaran kemarin, apa yang Ibu rasakan? Sebenarnya kalau untuk pembelajaran tidak ada hal yang aneh atau yang baru gitu ya Bu, itu karena dilakukan gitu ya. Saya membuat media, kebetulan karena untuk kurikulum Merdeka itu pembelajaran bahasa Inggris cuma 1 minggu 1 kali, dan saya kombonya itu 6, jadi kan membuat medianya cuma 1 kali dalam 1 minggu, dan itu memang memudahkan saya, cuma buat 1 dan untuk semua kelas. Tidak ada hal yang aneh, dan memang karena materinya yang memang baru, termasuk baru untuk di kurikulum Merdeka ini, mengenai online class kemarin itu hal yang baru yang belum pernah ada. Kemarin itu juga pertemuan pertama di online class dari media modul ajar itu ketika saya membuatnya juga tidak ada hal yang yang sulit gitu. Cuman memang ada beberapa hal yang ketika dilaksanakan yang dirasa anak-anak memang aktif, sudah dari area pengembangan yang saya ingin capai sudah ada aktif, cuman adalah beberapa orang yang dirasakan memang tidak begitu aktif, tapi rata-rata hampir 90% memang aktif. Karena kan kemarin seperti yang Ibu ketahui kita melakukan gallery walk ya, jadi anak-anak tuh berkeliling gitu ya. Tapi cuma memang ketika saya harus ke sana kemari, berarti kan ada ketika saya di kelompok 1, berarti kelompok 2, kelompok 3-nya ada beberapa orang yang tidak begitu aktif dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah saya juga melihat Ibu sangat luar biasa dalam mengkondisikan kelas. Kemudian apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Kalau untuk tujuan seperti sudah tercapai ya Bu, soalnya kan tujuan saya itu agar anak bisa mengucapkan kosakata mengenai online kelas tersebut bicara. Dan juga dari sana, dari mulai galeri 1 sampai galeri 4
dari mulai menulis, berbicara, kemudian juga mengaktifkan, mentranslate dan sebagainya itu sudah tercapai semuanya. Anak-anak juga ketika mempresentasikan bisa mempresentasikan dengan baik. Apakah area pengembangan yang hendak dicapai sudah sesuai rencana? Untuk area pengembangan kebetulan kemarin tentang keaktifan kelas gitu ya Bu, saya lihat memang 90% anak-anak sudah pada aktif karena berkeliling itu memang anak-anak selalu menyenangkan gitu. Iya. Cuman ada kesulitannya yaitu ketika kita harus mengkondisikan kesana kemarinya. Jadi kan kemarin juga seperti yang Ibu lihat di pertengahan kegiatan itu harusnya tidak ada. Kemarin tuh ada ice breaking ya di sana karena saya takutnya waktunya tidak cukup. Tapi kan ketika saya melihat kondisi anak seperti itu, ya jadi saya langsung gitu bikin ice breaking seperti itu gitu. Itu kan tidak ada di modul ajar yang di pertengahan itu. Jadi akhirnya ya memang seperti itu. Apakah strategi yang telah dipersiapkan Ibu sebelumnya telah efektif? Kalau untuk efektif dari segi waktu, iya insya Allah efektif. Bahkan itu kan bisa sempat untuk ice breaking ya, walaupun tidak lama. Karena saya melihat situasi dan kondisi anak, oh harus bagaimana nih untuk agar anak kembali lagi gitu kan, akhirnya ada ice breaking itu. Kalau untuk strategi yang sudah saya buat di modul itu sudah sesuai dan juga memang ada penambahan karena memang kelas kemarin kebetulan kelas B ya Bu, kelas B itu kan memang banyak anak-anak yang ya luar biasa gitu ya Bu ya. Jadi memang ada selalu di setiap di kelas B itu ada yang di luar skenario. Tapi ya kita sebagai guru memang harus bagaimana agar anak bisa kembali lagi sesuai dengan tujuan yang kita inginkan gitu. Yang Ibu rasakan hal apa yang sudah berjalan baik selama pembelajaran kemarin? Kalau yang sudah berjalan baik ya anak-anak terlihat antusias ketika dari mulai pertama tuh kemarin itu kan repeat ya, mengulangi, kemudian mentranslate, berbicara, kemudian mengisi LKPD itu ya. Anak-anak sudah antusias, sudah mulai aktif, kemudian juga anak-anak sudah mulai tahu cara presentasi dalam menggunakan bahasa Inggris karena memang untuk menggunakan bahasa Inggris itu dirasanya anak-anak tuh cukup sulit karena di bahasa Indonesia juga belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dan ini bukan dipaksa ya, dibiasakan untuk menggunakan bahasa Inggris walaupun kemarin tetap aja ada campur-campuran ya. Saya juga tidak memaksakan anak untuk menggunakan full 100% bahasa Inggris tapi belajar sedikit demi sedikit karena kan memang banyak dari SD-nya yang tidak belajar bahasa Inggris. Antusias anak, kemudian hal yang menyenangkannya, kemudian tujuannya bisa tercapai gitu. Ya luar biasa ya, bahasa Inggris tuh memang penulisannya bagaimana, dibacanya lain lagi. Iya betul, itu salah satu tantangannya. Luar biasa. Betul. Tapi memang kalau kemarin saya gallery walk kemarin memang mungkin karena muridnya banyak ya Bu, untuk kelas B itu kan muridnya banyak. Jadi ketika saya kesini berkeliling itu lumayan menguras energi. Terus sudah siap dengan segala situasi dan kondisi yang ada gitu. Saya melihat Ibu 3 jam pelajaran di kelas, energi itu sudah sangat terkuras bagaimana mengisi 8 jam kemudian. Iya, makanya ketika jam kedua rehat dulu sebentar masuk ke jam yang lain ya kita strateginya harus dirubah harus bagaimana gitu. Jadi ada perbedaan kan tiap kelas itu memiliki karakter kelas yang berbeda-beda. Kalau di kelas ini seperti ini, kelas ini seperti ini. Jadi tiap kelas itu di antara kan saya bikin modulnya 1 kali, tapi di 6 kelas itu berbeda hasilnya. Berbeda. Tapi tujuannya memang tercapai semuanya, cuman dari tengah-tengahnya berbeda. Dari semua yang Ibu paparkan pada praobservasi kemarin, kemudian Ibu kita telah melakukan observasi, kemudian dari pasca ini ada mungkin hal yang ingin Ibu perbaiki atau ditingkatkan? Kalau saya sih inginnya gitu ya, inginnya ketika saya mengajar gitu ya harus sesuai dengan modul ajar dengan ekspektasi saya gitu ya. Tapi rata-rata gitu ya ketika mungkin kelas 7 ini gitu selalu saja ada yang di luar dari modul yang saya buat gitu ya. Entahlah saya ujug-ujug bikin ice breaking, entahlah jadi dirubah tadinya di kelas ini seperti ini, di kelas ini seperti ini gitu. Ketika guru dituntut untuk ada sesuatu yang baru dan guru juga harus bisa gitu. Jadi saya harus belajar seperti itu ya sistematis gitu ya. Mudah-mudahan karena kan untuk membuat modul ajar yang saya rasakan itu tuh bukan tidak cukup
asal ini tidak, itu dipikirkan dengan matang, ini berapa menit ya, ketika kali ini 10 menit cukup ya, itu teh ketika mau membuat itu seminggu sekali teh dengan perasaan saya sih sudah matang, tapi ternyata ekspektasinya ya berbeda-beda tiap kelas gitu. Luar biasa Ibu. Eh, bisa Ibu ceritakan rencana Ibu untuk tindak lanjut ke depan dalam pembelajaran? Ya untuk tindak lanjut pembelajaran ya seperti biasa ya buat modul ajar ya Bu. Medianya kalau media sih kata-kata saya kan menggunakannya kalau tidak video, saya menggunakan HP mengirimkan PDF ke anak gitu ya. Kemudian saya jelaskan satu persatu, jadi saya tidak usah menulis di papan tulis, jarang. Itu hanya untuk menerangkan beberapa step tindak lanjutnya. Jadi mungkin nanti ke depannya saya harus membuat jadi jangan ada ujuk-ujuk acara dadakan gitu Bu. Maksudnya ice breaking dadakan. Jadi harus sudah dikonsep gitu. Ini kalau ada ini sepertinya ice breakingnya ini. Jadi ada catatan-catatan kecil lah Bu. Mungkin kemudian juga saya harus meningkatkan kompetensi bagaimana cara manajemen kelas yang lebih baik lagi. Agar kata Ibu kan betul ya tadi saya 3 jam toh-tohan di sana, nanti 3 jam di kelas lain atau 2 jam lagi kan 8 jam ya sehari, itu 8 jam bagaimana di kelas lain agar saya tidak kehabisan energi di sana. Luar biasa. Kapan Ibu akan mulai melakukan perbaikan untuk ini, untuk manajemen? Dimulainya dari kapan? Ya saya langsung memperbaiki, oh ya saya kurangnya di sini. Ini kayaknya seperti ini harus dirubah gitu ya, bagaimana. Jadi langsung ketika direfleksikan memang karena kebetulan sudah terbiasa ada refleksi siswa dan juga refleksi guru, jadi sudah tahu oh kalau di kelas ini mah gini, kalau di kelas ini mah gini, dan itu dalam 1 minggu bisa dilihat oh ya jadi saya harus perbaikannya di sini. Kalau kemarin kata-kata kalau di kelas B kemarin kan ada acara ice breaking dadakan gitu ya Bu. Kalau di kelas lain kan kadang tidak ada karena sesuai dengan modul ajar. Namun juga ada langsung perbedaan itu bisa dilihat gitu. Dan tindak lanjutnya di minggu selanjutnya langsung. Jadi ada perubahan, oh dari sini kelas ini mah harus seperti ini. Luar biasa ya Ibu berusaha langsung melakukan perbaikan. Apakah Ibu memerlukan pihak lain untuk? Sebetulnya ya pasti Bu, pasti saya suka berdiskusi dengan Ibu, dengan kadang dengan banyak teman ya. Dengan Bapak Kepala kebetulan kemarin kan sudah disupervisi oleh Bapak Kepala juga, dan ketika mengisi di aplikasi PMM itu jadi saya sudah tahu oh iya Bu Desi kurangnya di sini gitu ya. Sepertinya harus perbaikannya ditanyakan langsung kan apa tindak lanjut dari yang seperti ini. Kemarin tuh sempat jadi sudah harus penting itu dari kepala sekolah, kemudian kan sejawat, kadang dari anak juga. Dari anak juga penting karena kan kita melihat dari sana oh iya menyenangkannya kata-kata, kalau menyenangkannya itu dari games, dari nyanyi, ice breaking, kata-kata itu. Iya, keren. Ibu menerima umpan balik dari berbagai pihak dan mempersilahkan banyak pihak untuk melakukan observasi di kelas Ibu. Oke, bagaimana dengan sarana prasarana atau fasilitas yang lain? Apakah ada yang perlu Ibu minta? Kalau untuk sarana prasarana memang kebetulan kan adalah cukup kalau untuk infokus dan juga sound kita bisa pakai di lab gitu ya. Tapi kadang ketika lab dipakai itu bagaimana caranya, kadang saya memakai proyektor yang biasa dan juga kalau tidak bisa sama sekali dipakai semuanya karena terbatas dengan sarana dan prasarana, saya suka merubah dari video itu ke PDF dan dikirimkan ke grup di siswa gitu. Jadi semua anak punya HP berkelompok, biasanya kan suka berkelompok ya Bu, kan karena terbatas dengan kuota dan lain sebagainya pasti dibagi kelompok dan dilihat bareng-bareng gitu. Ya, luar biasa. Jadi Ibu sudah tahu apa yang akan Ibu lakukan ke depan ya. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saat ini senang juga ya Bu ya bisa jadi sharing gitu ya Bu, sharing mengenai pengalaman saya kemarin ketika melaksanakan dari mulai pra observasi dan sampai hari ini pasca observasi. Itu juga menyenangkan karena bisa betul harusnya seperti ini ya. Jadi menggali apa yang ada di pikiran saya, oh iya harusnya seperti ini. Saya sangat berterima kasih bisa belajar banyak dari Ibu, dan saya yakin
dari pembelajaran Ibu kemarin yang saya lihat sangat luar biasa. Saya yakin ke depannya Ibu bisa menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan. Keren. Suka belajar dari Luar Ibu biasa, Ernita. Luar biasa. Barangkali itu Ibu. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Bu Ernita. Sesi percakapan pasca observasinya telah selesai. Barangkali mungkin dari Bu Desi apabila ada kegiatan yang lain atau dipersilakan, tapi kalau ingin mengikuti percakapan kita di PI 5 ini, kita langsung ke penutup. Mungkin gimana Bu Desi, mau ikut sama kita atau ada kegiatan lain? Kegiatan lain ya Bu ya. Ya mangga wilujeng hatur nuhun Iya, Bu terima Desi. kasih ya Bu Terima kasih Ernita ya, ya. jazakumullah khairan Bu, kasiran. makasih ya Bu.